Coba deh, jujur. Mari kita hitung secara kasar aja. Berapa jam seminggu kamu nongkrong? Atau berapa jam sebulan kamu habiskan buat ngopi? Berapa jam waktu yang kamu buang di tempat ngopi atau kafe? Sama orang itu aja ngomongin hal yang gak terlalu penting. Kalikan jumlah itu dengan sisa tahun produktif kamu. Umur kamu berapa? Tarik standar 60 tahun lah misalkan. Sisa berapa? Itu adalah jumlah waktu yang kamu tukar dengan potensi masa depanmu. Cuman buat ngopi. Saya nggak bicara tentang waktu break sesekali, itu perlu. Ngopi sesekali perlulah. Saya bicara tentang sebuah ritual mingguan yang sudah mendarah daging. Ritual yang mengisi waktu luangmu secara otomatis. Kita semua suka nongkrong, rasanya hangat, santai, ada rasa belonging, saling memiliki, dan seolah-olah kita lagi jaga social life kita. Kita merasa aman. Tapi di balik tawa, hembusan asap rokok, dan seruputan kopi itu, ada kebenaran pahit yang gak mau kamu dengar. Nongkrong yang tidak terarah adalah jebakan paling manis yang diciptakan oleh kegagalan kolektif. Iya, ini kolektif. Kamu dan teman-teman ngopimu secara sengaja merancang kegagalan masa depan kalian. Bahkan lucunya adalah jika ada salah satu dari teman kalian yang ingin meninggalkan circle ngopi untuk fokus, misalkan mengejar passion, atau bertumbuh entah apa itu fokusnya, kalian otomatis membuli dia, menarik kakinya agar tidak meninggalkan circle ngopi kalian. Itu toksik namanya. Saya berani bilang begini, percaya atau enggak, lingkaran pertemanan kamu saat ini, circle nongkrong kamu itu adalah rem tangan yang sengaja dipasang di mobil masa depan kamu. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah mekanisme self-sabotage sosial yang didukung psikologi. Ini bakal mensabotase dirimu. Mereka itu gak mau kamu sukses. Saya ulangi ya, bukan karena mereka punya rencana jahat, bukan. Tapi karena kesuksesanmu adalah cerminan kegagalan mereka. Dalam ilmu psikologi sosial ini adalah konsep yang krusial, penting. Tekanan sosial negatif atau negative peer pressure yang beroperasi secara halus dan kita nggak ngerasa. Ketika kamu mulai berlari kencang, mereka yang stagnan akan merasa tertekan, terancam, dan secara naluriah mereka akan memprovokasi dirimu. Gak usah kencang-kencang, santai aja kita. Memprovokasi keraguan dan bukan dukungan. Mereka, teman-teman ngopimu ini akan memperlambat dan memperberat langkahmu. Tujuan bawah sadar mereka adalah mengembalikan kamu ke standar kelompok mereka. Santai-santai aja ngopi. Mereka butuh kamu di samping mereka untuk merasa normal. Ini kan sekali lagi toksik ya. Tidak mau ada teman lain yang berkembang. Saya jamin ini adalah video paling jujur yang pernah kamu tonton. Tentang pertemanan dan juga karir. Kita akan bongkar ini bukan dari sisi moral, tapi dari sisi biaya peluang atau opportunity cost dan juga dari sisi psikologi kognitif. Hari ini kita gak cuman bahas yang gak ada gunanya. Kita akan bedah kenapa secara psikologi circle nongkrong itu diprogram untuk membunuh ambisi, membajak waktu, dan meracuni pikiran kamu perlahan-lahan. Nah, sekarang coba ambil HP kamu. Buka chat grup nongkrong kamu dan hitung berapa banyak chat di sana yang membahas masa depan, investasi atau skill baru. Dan juga bandingkan dengan bahasan tentang gosip misalkan. Tulis angkanya di kolom komentar, 0 atau kurang dari 5 atau banyak terserah. Jujur saja, karena setelah itu kamu akan mulai bisa meneliti dan juga memberi nilai apakah circlemu ini bagus atau tidak. Oke? Jujur. Nah, setelah itu like dan subscribe channel ini. Ini adalah komitmen awalmu untuk mengubah lingkungan. Kita mulai bongkar. Penyakit pertama dari circle nongkrong adalah pembajakan visi yang beroperasi melalui anchoring effect.
Anchoring effect ini adalah bias kognitif yang dimana kita cenderung terlalu mengandalkan informasi pertama yang kita terima dari teman-teman ngopi kita. Seolah membuat keputusan atau penilaian yang berdasarkan informasi dari teman-teman kita itu yang paling benar, yang lain meragukan. Ini bahaya. Bayangkan, kamu punya ambisi besar, resign dan buka agensi kreatif misalkan ya. Target income kamu 20 juta per bulan misalkan. Tapi begitu ide itu kamu lontarkan ke meja kopi, apa respon yang kamu dapat dari teman-teman ngopimu? Circle-mu akan menancapkan jangkar mereka. Ah, santai aja bro, masih muda, gak usah 20 juta lah. Gaji UMR itu udah aman. UMR, ini jangkar mereka. Ada juga yang komentar mungkin, ide lu ketinggian deh, bisnis 100 juta itu cuman mitos. Ah, realistis saja. 100 juta itu mereka anggap besar, menjadi jangkar penghambat. Ini yang disebut sebagai keterbatasan pandangan kolektif. Circle kamu menancapkan jangkar secara dramatis lebih rendah daripada potensi kamu, potensi yang kamu miliki. Begitu jangkar itu tertancap, kamu secara psikologis akan membuat penyesuaian mengikuti saran teman-teman ngopimu tadi. Kamu mungkin tidak lagi menargetkan 20 juta, tapi turun ke 5 juta. Karena 20 juta menurut teman-temanmu terlalu tinggi. Ya kan? Kamu secara tidak sadar dipaksa sepakat dengan mereka. Dalam konteks nongkrong, ambisi tinggi dianggap sebagai penyimpangan. Menyimpang dari norma santai, khas nongkrong ngopi. Ambisi dan cita-cita tinggi itu salah kata mereka. Yang benar adalah ya santai-santai ngopi aja, ya kan? Kalau ada yang ambisius, wah kayaknya nggak bener deh. Dalam studi tentang peer pressure ditemukan bahwa individu yang mengorbankan nilai dan ambisi pribadi mereka itu real ada. Mereka korbankan demi kebutuhan untuk menyesuaikan diri dan menghindari penolakan dari teman-teman ngopi, penolakan sosial. Menurut mereka penolakan dari teman itu lebih menyakitkan daripada kegagalan finansial. Ini kan sakit ya. Efek jangka panjangnya adalah akhirnya waktu kamu habis untuk membahas masa lalu. Nostalgia adalah pelarian dari kewajiban masa depan. Atau mengkritik orang lain, mencari pembenaran atas stagnasi dari nasib kita. Brainstorming kamu mandek di obrolan politik online yang gak ada ujungnya. Gibah dan omong kosong. Coba pikirkan satu ide ambisius yang pernah kamu sampaikan. Apa jangkar negatif yang kamu terima dari teman-teman ngopimu? Tuliskan respon itu di komentar. Setelah itu, kamu harus bilang, aku cabut jangkarnya. Karena kamu bebas punya ambisi. Jangan biarkan jangkar teman-teman ngopimu menahanmu. Resiko terbesar nongkrong adalah menciptakan zona nyaman beracun atau toxic comfort zone yang dipelihara oleh perbandingan sosial negatif. Padahal dunia di luar sana menuntut grit atau ketangguhan. Di luar sana kamu gagal, dipecat, ditolak. Tapi di circle nongkrong dan circle ngopimu, kamu cuman dapat validasi murahan yang instan. Gak apa-apa, santai aja, sabar aja. Dunia tidak bekerja dengan cara seperti itu. Kamu harus tangguh. Kamu gagal closing deal misalkan, teman-temanmu cuma akan bilang, gak apa-apa, klien itu emang toksik, kita akan senasib, malam ini kita ngopi, lupakan. Kamu gak produktif seharian, teman ngopimu akan bilang, enak bro, nikmatin hidup aja, jangan jadi budak korporat. Validasi ini terasa enak di telinga, ngasih kita rasa belonging yang hangat, ada teman yang mengerti. Tapi itu mematikan otak. Kamu belajar bahwa jadi mediocre atau biasa-biasa aja itu gak apa-apa, padahal gak boleh. Kamu harus berkembang. Secara psikologis ini didukung oleh teori perbandingan sosial. Kita punya dorongan alami untuk membandingkan diri. Circle nongkrong yang stagnan mendorong perbandingan sosial ke bawah atau downward social comparison. Kamu merasa lebih baik bukan karena kamu berkembang, tapi kamu melihat ada yang lain yang lebih buruk. Ini kan salah. Ini boost ego,
tapi killer potensi, mematikan potensimu dan menghambat keyakinan akan kemampuan dirimu. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang sering terlibat dalam perbandingan sosial negatif membandingkan dengan yang lebih rendah, ini dalam jangka panjang akan mengalami penurunan self-efficacy atau peningkatan kecemasan. Mereka berhenti menuntut diri, berkembang, dan juga belajar hal baru. Kamu udah cukup baik kok, udah santai aja sekarang, gak usah terlalu ngoyo lah. Itu kata mereka. Mereka teman-teman ngopimu itu. Circle yang negatif juga menggunakan FOMO atau Fear of Missing Out sebagai senjata. Kamu merasa harus hadir, selalu hadir, rutin wajib di tongkrongan karena takut kehilangan informasi sosial atau gosip. FOMO menciptakan control motivation, di mana kamu bergerak karena takut hukuman sosial, bukan karena nilai intrinsik atau nilai yang positif. Sekarang coba scroll Instagram atau TikTok kamu. Berapa banyak dari teman nongkrongmu yang kamu follow, kemudian cek following mereka. Apakah mereka follow akun-akun konten yang membahas self-development, perkembangan diri, challenging atau menginspirasi? Dan berapa banyak yang cuman menghabiskan waktu posting keluhan, komplain, atau pamer foto hedonisme dan foya-foya? Biar lebih mudah, coba tulis aja dalam prosentase komentar. Misal 5% untuk teman-temanmu yang suka konten-konten inspirasi, dan misalkan 95% sisanya buang-buang waktu. Gak apa-apa, komentar aja. Nah, sekarang kita bahas juga nih, energi dan mental, kemudian waktu, ini adalah modal yang paling terbatas. Kamu gak boleh main-main tentang itu. Kamu harus memperlakukannya seperti saham yang bernilai tinggi. Nongkrong tidak terarah adalah buang duit. Kamu tidak hanya kehilangan uang untuk kopi, kamu kehilangan biaya peluang atau opportunity cost. Waktu yang dihabiskan 3 jam nongkrong bisa dialihkan untuk membangun aset agresif, misalkan belajar bahasa, sertifikasi, networking terarah, proyek sampingan misalkan. Seorang developer yang investasi 3 jam per hari daripada ngopi diinvestasikan ke belajar coding setelah jam kerja, mereka punya keahlian setara 1000 jam lebih per tahun. Ini sebuah gap yang tidak akan pernah bisa dikejar oleh mereka yang kerjaannya cuma nongkrong. Interaksi sosial yang dianggap dangkal, biasanya berisi gosip, komplain, tubir online, ini membebani kognitif load kamu tanpa menghasilkan pengetahuan baru. Kamu pulang dengan otak yang lelah, tapi tanpa pengetahuan baru, sehingga menghambat proses belajar dan pemecahan masalah yang kompleks. Manusia butuh 3 hal untuk termotivasi secara intrinsik: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan atau relatedness. Circle nongkrong yang toksik ngasih relatedness atau keterhubungan, tapi merusak otonomi. Kamu dipaksa ikut norma kelompok mereka, dan juga merusak kompetensi. Kamu dinilai dari seberapa santai kamu, bukan seberapa efektif dan produktif kamu. Akhirnya motivasi kamu menjadi amotivation, gak ada motivasi, atau extrinsic motivation, hanya tergerak karena takut dihakimi teman kamu. Sekarang coba hitung, kamu habiskan rata-rata berapa jam per hari untuk nongkrong yang tidak menghasilkan apa-apa? Kalikan dengan 365 hari dalam setahun. Berapa total jam yang terbuang dalam setahun? Tulis angkanya di kolom komentar. Setelah ini kamu harus berkomitmen untuk mengalihkan minimal setengah dari itu untuk belajar skill baru di tahun depan. Orang-orang sukses memiliki kesamaan. Mereka mengelilingi diri dengan orang yang setara atau lebih unggul. Mereka menyukai gesekan intelektual yang menghasilkan ide, bukan gesekan emosional yang menghasilkan drama. Ada 3 tipe circle yang harus kamu identifikasi sekarang. Circle sebelah mana nih circlemu? Yang pertama, tipe circle kopi hangat. Ini cuman the time killer. Tujuannya cuman mengisi waktu kosong. Mereka memegang prinsip cenderung berinteraksi dengan orang yang satu minat, satu frekuensi misalkan. Tapi efeknya adalah toxic comfort zone atau bisa juga mediokritas, membuat kita tidak berkembang. Atau circlemu tipe yang kedua,
circle keluhan, the victimhood circle. Mereka ini adalah ahli blaming, menyalahkan. Mereka jualan rasa drama dan melarang kamu optimis. Karena optimismemu merusak narasi penderitaan mereka. Mereka adalah sumber utama stres. Efeknya ketika kamu masuk ke circle ini adalah infeksi mental dan stagnasi emosional. Atau circlemu tipe circle ketiga, circle pertumbuhan. Ini adalah circle yang isinya orang terobsesi pada growth atau pertumbuhan dan juga impact. Obrolannya tentang tool baru, buku baru, atau kegagalan dari sesama yang bisa jadi pelajaran. Efeknya ketika kamu masuk ke circle ini adalah akselerasi diri. Mereka mendorong upward social comparison, membandingkan dengan yang atasnya, membandingkan dengan yang lebih baik, tapi dengan cara yang sehat, yang kemudian memicu intrinsic motivation. Kamu harus tega. Identifikasi mayoritas circlemu yang sebelah mana. Kalau mereka tipe pertama dan tipe kedua, mohon maaf nih, kamu harus mundur secara perlahan. Jika circle kamu tidak menantangmu untuk menjadi 10 kali lebih baik, maka circle itu secara pasif akan menghambatmu. Jangan ghosting frontal, kamu akan dijauhi, tapi ubah prioritas. Tunda atau tolak ajakan ngopi. Prioritaskan waktu ke circle level 3 yang berisi orang-orang yang mendorongmu berkembang. Memilih siapa yang menjadi lingkaran terdekatmu adalah keputusan paling penting dalam hidupmu. Camkan itu. Sekarang waktunya kamu tegas. Tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Circle kamu saat ini mayoritas masuk ke tipe yang mana? Tulis angkanya di komentar. Tuliskan komitmenmu juga untuk mencari tipe 3 dan mulai membatasi interaksi dengan circle tipe 1 dan tipe kedua. Kamu tidak harus menjadi antisosial, enggak. Kamu harus menjadi arsitek sosial dalam hidupmu. Maksudnya adalah kamu yang menentukan dengan siapa kamu bergaul. Intinya adalah niat dan kualitas interaksi. Ini ada beberapa hal yang harus kamu lakukan untuk tumbuh tanpa harus memutuskan semua tali pertemanan secara drastis. Terapkan aturan 80-20 untuk waktu sosial. Alokasikan 80% waktumu untuk circle pertumbuhan dan hanya 20% untuk bersosialisasi dan relaksasi. Ini memastikan fokusmu tetap pada pertumbuhan atau growth. Kemudian ubah niat dan tetapkan batas, strict time blocking. Kalau kamu nongkrong, niatnya harus spesifik. Ini mau networking yang punya potensi bisnis atau cuman healing yang benar-benar memulihkan mental, tetapkan batas waktu yang tegas. Misalkan hanya 1 jam, misalkan. Dan jangan melanggar batas itu demi obrolan receh. Anggap ini sebagai pertemuan bisnis, jadi kamu harus tegas. Terapkan juga take and give atau pertukaran nilai, value exchange setiap kamu nongkrong. Pastikan kamu pulang membawa satu ide baru atau satu koneksi baru yang relevan dengan tujuanmu sekarang. Jika kamu pulang hanya membawa bau rokok dan cerita yang itu-itu aja, ya kamu rugi. Sebaliknya, kamu harus memberi nilai. Bagikan insight atau buku yang menantang circlemu. Kemudian lakukan social detox berkala. Terapkan 1 bulan setiap tahun di mana kamu mengurangi interaksi dengan circle tipe 1 dan tipe 2 secara drastis. Gunakan waktu itu untuk isolasi produktif dan mencapai milestone besar. Ini akan membantu memutus siklus FOMO dan memperkuat otonomi dirimu. Jadilah ancaman yang menginspirasi. Maksudnya begini, ambil tindakan nyata yang membuat circle lama kamu kaget. Misalkan, tiba-tiba kamu fasih bahasa asing, mendapatkan promosi di tempat kerja, atau bisnis side projectmu kamu scale up. Kesuksesanmu ini adalah upward social comparison buat mereka. Paling keras yang bisa kamu berikan ke circlemu. Sentil mereka. Seakan-akan kamu bilang, gini loh yang bener. Kita tuh harus bertumbuh. Buat mereka sadar. Ketika kamu jadi ancaman yang sukses, mereka punya 2 pilihan. Ikut naik denganmu
dan juga termotivasi atau ditinggalkan karena gap level yang terlalu jauh. Pilihan ada di tangan mereka dan kamu sudah lepas dari jebakan mereka. Kamu berhak sukses. Kamu berhak punya hidup yang lebih besar dari sekedar meja kopi dan cerita lama. Jangan biarkan orang lain memasang harga yang murah pada potensi yang kamu miliki. Hargai energimu. Terakhir, klik like and subscribe channel ini biar kita terus upgrade mental bareng-bareng. Share video ini ke satu orang temanmu yang kamu yakin punya potensi tapi masih terjebak di tongkrongan. Mungkin video ini yang dia butuhkan untuk bangun. Saya Abdul. Salam.